Bab 461, Alam Pisau Tersembunyi Mengaduk Angin dan Awan di Yusu. Li Xuan tidak pernah menyangka bahwa bimbingan Suyan akan menuntun Fang Hao untuk memahami senjata unik yang terlibat dalam seni bela diri Kimen, benar-benar mewujudkan jalan pembantaian di dalam Kimen. Sekali lagi, ia mendesak kagum dalam hati. Murid tertuanya, Suyan, sungguh seorang inovator dalam seni bela diri. Muridmu, Fang Hao, telah memahami kotak senjata Kimen, jadi kau mendapatkan kotak senjata ilahi Kimen. Muridmu, Fang Hao, telah memahami dengan jelas jalan pembantaian Kimen, menggabungkan seni bela diri Kimen menjadi satu, memperoleh jalan pembantaian Kimen. Melihat umpan balik dari buku emas Tao, Li Xuan tidak dapat menahan kegembiraannya. Sebuah kotak senjata muncul, melayang di atas sol pedestal. Kotak senjata ilahi Kimen, alat pembantaian yang unik dalam seni bela diri Kimen. Terlebih lagi, kotak senjata yang ditanggapi oleh buku emas Tao bukanlah kotak senjata fisik yang sebenarnya, tetapi kotak senjata suci yang diciptakan melalui pengumpulan kekuatan seni bela diri. Dapat dibayangkan betapa hebatnya kotak senjata ini. Tentu saja, meskipun kotak senjata itu mengesankan, Li Xuan tidak dapat memanfaatkan kekuatannya sepenuhnya dengan kekuatannya saat ini di alam asal ilahi. Kendati demikian, karena kotak senjata suci itu bukan benda nyata, melainkan hasil umpan balik dari buku emas Tao, maka Li Xuan, meski hanya berada di alam asal suci, masih mampu menggunakan kotak senjata ini. Selain kotak senjata ilahi, buku emas Tao memberikan umpan balik tentang Kimen Slaughter Dao. Ini adalah teknik pembantaian yang ampuh dari seni bela diri Kimen, yang memadukan formasi, larangan, dan berbagai fenomena aneh langit dan bumi. Teknik ini menggabungkan semuanya menjadi satu. Sekarang Li Xuan dapat menggunakan metode Kimen sesuka hatinya, membunuh sesuka hatinya, dan dapat mengintegrasikan serta memanfaatkannya dengan semua teknik bela diri yang dimilikinya sesuai keinginannya. Kekuatanku meningkat lagi. Li Xuan sangat bersemangat. Dengan lambaian tangannya, bahan-bahan pemurnian artefak terbang ke arahnya, dan saat api dan muncul, tungku pemurnian artefak disempurnakan di depan Fang Hao yang terpesona. Dia melemparkan tungku itu ke arah Fang Hao. Kalau mau memurnikan artefak, kamu butuh tungku yang tepat. Semua tungku tempa di alam roh, apa saja itu. Tungku pemurnian artefak ini cocok untukmu. Kalau kualitasnya lebih tinggi, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Li Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Fang Hao tertegun melihat tungku pemurnian artefak di depannya, yang berisi formasi dan larangan yang tak terhitung jumlahnya, dan tungku pemurnian ini hampir melampaui tingkat artefak roh. Terima kasih, Guru. Pada saat ini, dia merasa sedikit malu. Dia benar-benar terlalu bodoh, bahkan tidak terpikir untuk memurnikan tungku untuk digunakannya sendiri dalam memurnikan artefak, dan harus bergantung pada bimbingan gurunya. Li Xuan merasa benar-benar tenang. Meski ini merupakan pengalaman pertamanya dalam hal penyulingan, hal itu terasa alamiah seolah-olah ia dilahirkan dengan kemampuan ini. Belajarlah dengan baik, jalan bela diri tidak ada habisnya, aku harap kamu dapat menemukan jalanmu sendiri di Kimen. Li Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Guru. Fang Hao menanggapi dengan serius. Ia dengan bersemangat memilih bahan-bahan yang dibutuhkan, bersiap untuk menyempurnakan kotak senjata Kimen miliknya. Dengan tungku pemurnian artefak ini, proses pemurniannya lebih cepat dan kualitasnya lebih tinggi. Suyan sedang mempelajari diagram susunan. Meskipun ia telah memahami susunan pedang gunung dan sungai, susunan itu perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan. Lagi pula, susunan pedang dan formasi Fang Hao berbeda. Tentu saja, diagram arah sangat berarti baginya. Fang Hao, memegang pena dan kertas, mulai menggambar kotak senjata Kimennya. Setelah selesai menggambar, ia menemui masalah. Kotak senjata itu kecil, bagaimana bisa memuat semua peralatan Kimen? Kecuali, seperti tas penyimpanan, kotak senjata Kimen berisi ruang yang dapat menampung banyak senjata Kimen. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan kotak senjata Kimen, ia harus terlebih dahulu membuat harta karun kategori penyimpanan. Jadi, Fang Hao mulai mempelajari cara memurnikan benda seperti cincin penyimpanan yang disebutkan gurunya. Alasan mengapa tas penyimpanan kecil berisi ruang yang besar adalah karena katak pemakan gunung, yang digunakan sebagai bahan utama. Jika Anda ingin memurnikan harta karun dengan ruang batin, selain metode pemurnian, Anda juga memerlukan beberapa bahan khusus. Ada berbagai macam bahan di gudang harta karun keluarga Dai,
termasuk kulit katak pemakan gunung, yang digunakan untuk membuat tas penyimpanan. Jadi, bahan-bahannya memang ada, tetapi metode pemurniannya kurang lengkap. Fang Hao mulai belajar. Beberapa hari setelah Su Yan kembali, Meng Chong juga kembali. Fang Hao sangat bersemangat dan mulai mengoperasikan formasi, mencoba melihat apakah dia dapat menjebak kakak senior keduanya. Namun, Meng Chong, tidak seperti Su Yan yang langsung mengubah formasi menjadi pedangnya, langsung mengabaikan serangan formasi tersebut dan langsung menyerbu masuk. Fang Hao agak frustrasi. Formasi itu jelas kuat, bahkan mampu menahan dewa pemurni manusia surgawi untuk sementara waktu, jadi mengapa tampaknya tidak memengaruhi kakak tertua atau kakak keduanya sama sekali. Meskipun Meng Chong tidak mencapai terobosan, kekuatannya juga meningkat pesat. Dengan bantuan teknik tempering 100 palu langit, tubuh emas abadi setidaknya meningkat 30%. Setelah Meng Chong kembali, seperti Su Yan, dia bermeditasi pada diagram susunan, ingin memahami seni bela diri miliknya sendiri dari diagram tersebut. 8 diagram juga sedang dipahami. Dengan bimbingan Su Yan dan Meng Chong, Fang Hao telah meningkatkan pemahamannya tentang 8 diagram secara signifikan, menghasilkan kemajuan dalam formasi, larangan, dan kimen surgawinya. Suatu bentuk dasar muncul dalam pikirannya, memikirkan cara mengintegrasikan 8 diagram ke dalam formasi dan kimen surgawi. Halamannya tenang, seolah-olah merupakan dunia yang terpisah. Meskipun terjadi pergolakan di dunia seni bela diri Yuzu, dengan sekte Yang Shen dan keluarga Su yang meningkatkan hadiah mereka, hal itu tidak memengaruhi halaman tersebut sama sekali. Murid-muridnya tekun berkultivasi, sementara Li Xuan mempelajari halaman keempat kitab Taichang. Pada saat yang sama, ia terus meningkatkan teknik seni bela diri pada keterampilan ilahi. Batasan ketiga pedang Dao juga harus ada dalam agenda. Bab 462, Alam Pisau Tersembunyi Mengaduk Angin dan Awan di Yuzu bagian 2. Kemarin, Su Yan telah membuat terobosan kecil di alam pedang hatinya, susunan pedangnya bahkan telah mengalami kemajuan lebih besar, menjadi lebih kuat. Pada saat Su Yan membuat terobosan kecil di alam pedang hatinya, Li Xuan mencapai puncak alam pedang hatinya. Suara mendesing. Tanpa diduga, sebuah siluet melesat melintasi langit di atas halaman. Karena halaman ditutupi oleh formasi, seniman bela diri yang lewat tidak menyadari keberadaan formasi tersebut. Li Xuan dan yang lainnya tidak mempermasalahkannya. Meskipun halaman itu terletak agak jauh dari ibu kota negara Zheng dan agak terpencil, bagaimanapun juga, letaknya tidak jauh dari ibu kota. Jadi, bukan hal yang aneh bagi para seniman bela diri untuk melewatinya. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, seniman bela diri terus lewat, tampaknya mencari sesuatu. Pada titik ini, Li Xuan menjadi penasaran. Apakah ada sesuatu yang terjadi di Yuzu? Akhirnya, pemurniannya berhasil. Fang Hao menyeka keringat di dahinya, menatap cincin penyimpanan di tangannya, senyum muncul di wajahnya. Setelah masa penyempurnaan ini, dia akhirnya berhasil. Tuan, saya telah menyempurnakan cincin penyimpanan. Dengan penuh kegembiraan, Fang Hao membawa cincin penyimpanan itu ke hadapan tuannya agar dia melihatnya. Sekilas, Li Xuan menyadari bahwa benda itu memiliki ruang yang cukup mengesankan di dalamnya, lebih besar dari tas jinjing dan yang lebih penting, benda itu tampak lebih stabil dan lebih mudah ditangani. Meski pembuatannya agak kasar, namun tetap patut dipuji, mengingat ini merupakan pengalaman pertamanya dalam menyempurnakan. Lakukan beberapa perbaikan kecil, dan hasilnya akan sempurna. Li Xuan mengangguk setuju. Ya, Guru. Fang Hao sangat gembira. Setelah cincin penyimpanan berhasil disempurnakan, ia akhirnya bisa mulai membuat persenjataan kimen pertama. Fang Hao dengan santai memberikan cincin penyimpanan pertama yang agak kasar kepada Xier. Xier tentu saja sangat gembira. Dalam setengah bulan berikutnya, Fang Hao menyempurnakan beberapa cincin penyimpanan, cukup untuk semua orang di halaman. Masing-masing cincin berukuran besar, dan jumlah barang yang dapat disimpan dalam satu cincin setidaknya 10 kali lipat dari satu kantong penyimpanan. Si kucing merah sangat gembira, ia sekarang memiliki cincin penyimpanannya sendiri. Setelah ia menguasai pembuatan cincin penyimpanan, Fang Hao memulai tugas pembuatan gudang senjata kimen. Pekerjaan yang dibutuhkan untuk membuat kimen arsenal jauh lebih rumit dibandingkan dengan storage ring, oleh karena itu, ia menuangkan seluruh pemikirannya ke dalam pembuatannya. Meng Chong duduk bersila di tanah, sebilah pisau terhampar horizontal di atas lututnya. Intensi pedang Su Yan menyelimutinya,
setiap helai rumput dan butiran pasir telah berubah menjadi pedang tajam. Meng Chong tengah merenungkan adegan mendalam ini. Li Xuan mengamati dengan tenang selama beberapa waktu. Meng Chong, sepertinya kau akan membuat terobosan dan memasuki alam pedang tersembunyi. Alam kedua dari jalan pedang, seperti alam pedang hati, adalah intisari dari pekerjaan yang sama. Di manakah ada tempat di dunia ini tanpa pisau? Hidden Blade Realm adalah tentang menyembunyikan pedangmu, menyembunyikan kekuatannya dan memahami pemikiran bahwa segala sesuatu bisa menjadi pedang. Pedang tersembunyi yang takkan terungkap, sekali terungkap, pedangnya tiada tandingannya. Muridmu Meng Chong hampir memahami alam pedang tersembunyi, alam pedang tersembunyimu telah mencapai puncaknya. Seperti yang diharapkan, beberapa hari kemudian, Meng Chong berhasil menerobos. Setelah Meng Chong mencapai terobosan, aura pedangnya sepenuhnya tersembunyi. Ia tampak lebih seperti seorang sarjana terpelajar daripada seorang pendekar pedang. Kalau saja bukan karena bentuk tubuhnya yang besar dan kepalanya yang botak, dan dia mengenakan jubah seorang sarjana, siapakah yang akan percaya bahwa dia adalah seorang pendekar pedang yang hebat? Suara mendesing. Di langit di atas halaman, sebuah siluet terbang melintas lagi. Ini yang ke-8. Su Yan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ada peristiwa besar yang terjadi di Yusu? Meng Chong juga tampak bingung. Memang aneh sekali. Fang Hao mengangguk setuju. Mungkinkah karena masalah kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua? Su Lingxiu berspekulasi dengan ragu. Bagaimana mungkin? Kakak senior dan aku selama ini fokus pada kultivasi kami. Kami bahkan tidak pernah mendekati sekte roh giok dan keluarga Su untuk menyelesaikan masalah. Meng Chong menggelengkan kepalanya. Su Yan juga mengangguk. Sejak saat itu, insiden mempermalukan sekte roh giok dan keluarga Su, serta membunuh rata-rata pembangkit tenaga dewa pemurni sekte roh, sudah lama berlalu. Jadi, peristiwa besar yang terjadi sekarang, bagaimana bisa dikaitkan dengan mereka? Ada orang datang lagi, aku akan pergi dan bertanya. Su Yan melangkah keluar, sosoknya menghilang dari halaman. Beberapa mil jauhnya dari pelataran, seorang seniman bela diri berjubah coklat tengah mengamati keadaan sekelilingnya dengan saksama. Ia bahkan tak melirik sedikit pun ke arah pohon-pohon, berharap jika ia dapat menggali tanah sedalam 3 kaki agar dapat mencari dengan baik. Tiba-tiba, sesosok muncul di depannya. Seorang pria muda yang menarik, menampilkan ekspresi ingin tahu. Permisi, temanku, apa yang kamu cari? Su Yan bertanya sambil tersenyum ramah. Seniman bela diri berjubah coklat itu sedang mengamati sekelilingnya ketika tiba-tiba sebuah sosok muncul tanpa suara. Ia terlonjak kaget, namun, saat dia mengangkat kepalanya dan melihat Su Yan, dia benar-benar tertegun. Su Yan, alis Su Yan berkerut, apakah kamu mengenalku? Pada saat ini, seniman bela diri berjubah coklat itu merasa gembira sekaligus sedikit takut. Ini adalah penjahat yang telah membunuh manusia surgawi Dewa Pemurni. Meskipun dia adalah seniman bela diri alam surgawi agung, dia jelas bukan tandingan Su Yan. Tetapi, karena dia telah menemukan jejak Su Yan, asal dia melaporkannya ke sekte roh Yuzu, dia bisa mendapatkan hadiah besar. Saya sudah melihat potret saudara Su. Seniman bela diri berjubah coklat itu ingin segera pergi dan melaporkan keberadaan Su Yan ke sekte roh Yuzu. Mengenai menangkap atau membunuh Su Yan demi imbalan yang lebih besar, ia tahu batasnya. Bicaralah, apa yang kamu cari? Su Yan tersenyum. Ekspresi pria itu agak berubah saat melihatnya. Kau tidak mencariku, kan? Su Yan bertanya-tanya dalam hatinya. Tidak, hanya saja, binatang roh yang kubesarkan tersesat, jadi aku datang untuk mencarinya. Ya, binatang roh yang kubesarkan tersesat, aku sedang mencari binatang roh itu. Seniman bela diri berjubah coklat itu tersadar dan tertawa hampa. Saudara Su, apakah kamu pernah melihat binatang kecil berwarna coklat di sekitar sini? Dia harus membuat Su Yan tetap tenang dan tidak menimbulkan kecurigaannya. Su Yan terkekeh, aku paling benci pembohong. Aku beri kamu kesempatan bicara lagi. Keringat dingin mengucur deras dari tubuh seniman bela diri berjubah coklat itu, dan perasaan krisis hidup dan mati muncul dalam hatinya. Tampaknya jika dia menjawab salah, dia akan langsung berubah menjadi abu. Dia ingin melarikan diri, tetapi intuisinya mengatakan bahwa jika dia mencoba melakukannya, dia pasti akan mati. Niat membunuh yang tak terlihat tampaknya menyelimuti area di sekelilingnya.
Sekte Roh Yuzu dan keluarga Sulah yang memberi hadiah padamu dan Mencong. Aku hanya. Seniman bela diri yang mengenakan gaun coklat itu basah oleh keringat dingin. Dia tidak tahu bagaimana harus meminta maaf, bahwa dia tidak ada di sana untuk mencari keberadaan Su Yan dan Mencong. Alis Su Yan terangkat. Mungkinkah semua seniman bela diri yang ditemuinya akhir-akhir ini sedang mencarinya dan Mencong? Jenis hadiah apa tepatnya yang ditawarkan Sekte Roh Yuzu dan keluarga Su? Katakan padaku, apa yang Sekte Roh Yuzu dan keluarga Su tawarkan sebagai hadiah? Seniman bela diri berjubah coklat tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang diketahuinya kepada Su Yan. Bahkan Su Yan pun tak kuasa menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya setelah mendengar ini. Sekte Roh Yuzu dan keluarga Su rela mengeluarkan banyak uang untuk ini. Hanya dengan menemukan jejaknya dan Mencong serta melaporkannya, mereka bisa mendapatkan hadiah 1 juta kristal roh. Jika tempat persembunyian mereka terungkap, mereka akan dianugerahi status seniman bela diri dari Sekte Roh atau keluarga bangsawan, ditambah hadiah 5 juta kristal roh atau harta karun yang setara. Untuk menangkap, membunuh, atau bahkan membantu dalam penangkapan atau pembunuhan, imbalannya tidak terkatakan. Bahkan urat kristal roh pun disertakan sebagai bagian dari hadiahnya. Bunga jiwa bumi tidak diragukan lagi merupakan bunga yang paling berharga, bahkan manusia surgawi dewa pemurnian pun akan tergoda. Segelintir dewa pemurni surgawi, para penggarap lepas di Yuzu, tengah mencoba segala cara untuk menemukan jejak Su Yan dan Mencong. Terlebih lagi, bahkan ada rumor bahwa para ahli dewa pemurnian dari provinsi lain juga datang ke Yuzu. Aku bersumpah, aku tidak akan membocorkan keberadaanmu, kata seniman bela diri berjubah coklat itu dengan gemetar. Ketakutan tergambar jelas di wajahnya. Aku, Su Yan, bukan pembunuh. Sekarang aku sudah tahu, bagaimana mungkin aku tinggal di sini. Jadi, entah kau membocorkan keberadaanku atau tidak, itu tidak akan memengaruhiku. Setelah Su Yan selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melemparkan seniman bela diri berjubah coklat itu keluar. Seniman bela diri berjubah coklat itu melarikan diri seolah-olah dia telah diberi kesempatan hidup baru. Kemunculan Su Yan di dekat ibu kota negara Zeng berarti Su Yan dan Mencong bersembunyi di negara Zeng. Ini adalah informasi yang sangat penting. Jika dia melaporkannya, dia bisa mendapatkan jutaan kristal roh. Sebagai seorang kultivator lepas, ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Su Yan kembali ke rumah besar dan menceritakan berita itu kepada semua orang. Fang Hao menatapnya dengan kagum. Kedua kakak laki-lakinya sungguh mengesankan, mampu memaksa Sekte Roh Yuzu dan keluarga Su menumpahkan begitu banyak darah. Sekte Roh Yuzu dan keluarga Su benar-benar tahu cara memberikan hadiah. Seru Mencong. Di samping urat kristal roh, ada juga bunga jiwa bumi, yang menimbulkan badai seni bela diri di seluruh Yuzu. Sudah saatnya kita mengambil bagian dari urat kristal roh Sekte Roh Yuzu. Tapi karena adik junior kita tahu tentang formasi, dia bisa memanfaatkannya dengan baik. Su Yan berkata sambil tersenyum dingin. Kakak tertua, tenanglah. Belum pernah ada formasi di domain Ling sebelumnya. Selama aku yang mengatur formasinya, bahkan manusia surgawi dewa pemurni tidak akan bisa mendeteksi apapun. Vena kristal roh akan menjadi milik kita. Fang Hao sangat gembira, membayangkan bisa melawan Sekte Roh dan keluarga bangsawan membuat darahnya mendidih. Seorang dewa pemurni surgawi akan segera datang untuk menyelidiki tempat ini. Su Yan berbicara dengan sungguh-sungguh. Sekarang setelah dia menunjukkan dirinya di sini, dewa pemurnian manusia surgawi dari Sekte Roh Yuzu atau keluarga Su pasti akan datang ke sini untuk menyelidiki. Bab 463, menyiapkan formasi, membunuh dewa pemurnian. Saat ini, tatapan Su Yan sedingin es saat ia menatap Fang Hao dan bertanya, adik junior, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan formasi ini? Bisakah formasi ini sepenuhnya memblokir kekuatan jiwa ilahi manusia surgawi dewa pemurnian dan membingungkan seniman bela diri di ranah dewa pemurnian? Fang Hao terkejut, jantungnya berdebar kencang, menampakkan ekspresi terkejut. Apa maksud kakak senior? Dia menelan ludah, merasa gagasan itu agak tidak masuk akal. Siapkan formasi, gunakan manusia surgawi dewa pemurni untuk berlatih, dan aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji kekuatan susunan pedang. Su Yan tersenyum cerah. Meninggalkan seniman bela diri dalam jubah coklat dimaksudkan untuk menarik perhatian dewa pemurnian manusia surgawi.
Benar, aku juga ingin menguji kekuatan belati tersembunyi itu. Meng Chong menggaruk kepalanya dan berkata, aku juga ingin mencobanya. Su Lingxiu juga menunjukkan ekspresi gembira. Dengan bimbingan guru mereka, bahkan jika lawan datang dengan ahli dewa pemurnian yang lebih kuat, mereka tidak akan goyah, apalagi gagal. Tidak masalah, mari kita gunakan dewa pemurnian manusia surgawi sebagai latihan. Darah Fang Hao mendidih saat ini. Orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang berani melawan segala rintangan, dan dia merasa bahwa dia kurang sedikit keberanian. Sebagai seorang kultivator lepas, keagungan sekte roh dan keluarga-keluarga bergengsi telah menaklukkannya, meredam semangat pemberontakannya. Ini adalah kesempatan, hancurkan penghalang mental dan pandang rendah sekte roh serta keluarga-keluarga bergengsi. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah membuat sebagian alat formasi, jadi menyiapkan formasi tidak akan menjadi masalah. Meskipun kotak senjata mekanisme belum sepenuhnya disempurnakan, ia telah berhasil menyiapkan beberapa alat formasi. Formasi kebingungan Dewa Hantu dan formasi perangkap api Phoenix keduanya dapat dibentuk. Selain ini, ada formasi tingkat tinggi seperti formasi kekacauan terbalik. Bagus, mari kita, saudara-saudara, melawan Dewa Pemurni. Su Yan memperlihatkan ekspresi tertawa di wajahnya. Li Xuan mengaguminya dalam hati, berpikir Su Yan, kakak laki-lakinya, cocok untuk peran ini. Terlebih lagi, ia benar-benar mewujudkan semangat keberanian, berani melawan segala rintangan. Orang-orang terkuat di dunia bangkit dengan cara ini. Su Yan, benar-benar memiliki sikap layaknya tokoh utama. Mereka berempat meninggalkan rumah itu dan mulai mencari tempat yang cocok untuk mendirikan formasi. Fang Hao melihat ke bawah dan langsung menemukan lokasi yang sangat bagus yang tidak hanya sempurna untuk membentuk formasi, tetapi juga meningkatkan kekuatan formasi langit dan bumi. Dengan peralatan formasi di tangan, formasi itu dibentuk dengan cepat. Setelah membentuk formasi, Fang Hao tidak berhenti. Dia tampak serius saat mulai mengaktifkan pembatasan, menyatukannya dengan formasi, menyiapkan formasi gerbang langit dan bumi, dan menggunakan semua pemahamannya baru-baru ini tentang seni bela diri. Kakak senior, kakak kedua, kakak perempuan, pakailah manik formasi ini, dan kalian tidak akan terpengaruh oleh formasi. Dia memberikan 3 manik formasi kepada Su Yan, Meng Chong dan Su Lingxiu. Oke, ketiganya menerimanya. Su Lingxiu memegang sekop di tangannya, merasa sedikit gugup. Lagi pula, mereka akan bertarung melawan Dewa Pemurni manusia surgawi. Fang Hao berdiri dalam formasinya sendiri, menunggu kedatangan ahli Dewa Pemurni. Telapak tangannya berkeringat. Ini pertama kalinya ia berhadapan dengan manusia surgawi Dewa Pemurni. Su Yan terbang ke langit, berdiri di atas pohon besar, menunggu kedatangan musuh. Tubuh Meng Chong menghilang ke dalam formasi besar. Pada saat ini, formasi besar belum terbuka sepenuhnya, dan tersembunyi. 1 jam kemudian, 2 sosok dengan cepat terbang ke arah mereka dari langit. Ketika Su Liancheng dan Ke Linping menerima berita tersebut, mereka menyampaikan pesan itu kembali kepada Yuzu dan keluarga Su sambil menuju pinggiran ibu kota negara Zheng, tempat Su Yan muncul. Meskipun Su Yan dan Meng Chong berhasil membunuh manusia surgawi Dewa Pemurni bersama-sama, mungkin masih ada bahaya jika mereka bertemu sendirian. Namun, tidak ada kekhawatiran ketika mereka berdua bekerja sama. Tidak disangka, Su Yan ternyata bersembunyi di negeri Zheng. Apa dia ada hubungannya dengan negeri Zheng? Su Liancheng berkata dengan suara yang dalam. Negara Zheng tidak ikut campur dalam perselisihan dunia seni bela diri Yuzu. Meskipun kami telah memberikan hadiah kepada Su Yan dan Meng Chong, mereka tidak akan ikut campur, apalagi menyampaikan pesan itu kepada kami. Didukung oleh Sekte Roh Transenden, sungguh patut ditiru. Ke Linping berbicara dengan nada iri. Sekalipun negara Zheng diam-diam melindungi Su Yan, mereka tidak akan berani menyerang negara Zheng, kecuali jika Sekte Roh Transenden memerintahkannya. Tidak ada kekuatan di wilayah Ling yang berani menyerang negara Zheng secara gegabah. Sekarang gerbang Lingyu telah ditutup dan tugas negara Zheng juga telah hilang, apakah mereka masih? Su Liancheng berbicara dengan bingung. Meskipun gerbang Lingyu ditutup, bukan berarti gerbang itu tidak ada lagi. Tentu saja perlu ada penjaga, dan tugas negara Zheng akan terus berlanjut. Ke Linping menghela napas. Mengapa tugas ini tidak diberikan kepada Sekte Yuzu? Mengingat kekuatan Sekte Yuzu, yang didukung oleh Sekte Roh Transenden, sekte ini pasti akan mendominasi Yuzu,
menjadi salah satu sekte terkuat di sekte roh kelas 1, dan itu hanya masalah waktu saja. Sayangnya, hanya keluarga kerajaan negeri Zheng yang memiliki tugas ini. Tidak seorang pun berani mencampurinya. Hah? Apakah itu, Su Yan? Tiba-tiba, wajah Kelinping berubah saat dia berbicara. Su Liancheng mendongak dan langsung bersorak kegirangan, ya, itu Su Yan. Keduanya saling memandang dan sangat gembira. Dengan kekuatan mereka, menangkap Su Yan bukanlah masalah. Mereka pun segera berangkat, kekuatan jiwa suci mereka melonjak keluar, dan mereka dengan cepat menyerang Su Yan. Su Yan, bocah kecil, serahkan nyawamu. Su Liancheng meraung dengan marah. Su Yan tampak terkejut dan berbalik untuk melarikan diri, menghilang ke dalam hutan di bawah. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kelinping berkata dengan dingin. Aura mereka telah terkunci pada Su Yan, dan mereka mengejarnya tanpa ragu-ragu. Mereka di sini. Sosok Meng Chong menghilang ke dalam sebagian formasi besar. Su Lingxiu memperhatikan dengan gugup, sekopnya mencengkeram erat, menatap kedua sosok yang turun dari langit. Fang Hao begitu gugup hingga telapak tangannya berkeringat. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan manusia surgawi Dewa Pemurni, dan pertama kalinya ia mengambil tindakan terhadap salah satunya. Ledakan, kekuatan jiwa dewa melonjak, dan saat Su Liancheng dan Kelinping memasuki formasi, Fang Hao menarik napas dalam-dalam dan menghentakkan kakinya, memanggil kekuatan langit dan bumi. Bab 464, Pengaturan Formasi, Membunuh Dewa Pemurnian Bagian 2. Formasi surgawi muncul, melindungi kekuatan jiwa ilahi dengan kekuatan langit dan bumi. Pada saat ini, formasi besar itu aktif, diselimuti kabut tebal, arah berubah, dan api Phoenix meletus. Tidak bagus, wajah Kelinping berubah. Ia mundur, tetapi di belakangnya terpancar api Phoenix yang mengerikan, dan semua yang bisa dilihat oleh kekuatan jiwa ilahi tertutup kabut tebal. Dia telah kehilangan arahnya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam ruang misterius. Bang! Kelinping, memegang kapak raksasa di tangannya, meraung dengan marah dan mengayunkannya ke arah api Phoenix. Ledakan, api berkobar, dan kekuatan kapak itu menakjubkan. Ekspresi Fang Hao sedikit berubah, tetapi ia tetap tenang. Ia sedikit menggeser pijakannya, saat formasi surgawi misterius itu berubah. Kekuatan formasi agung melonjak, menggunakan kekuatan Kelinping dalam sekejap bersama dengan formasi surgawi yang ditumpangkan, dan memindahkannya ke lokasi lain. Di sanalah Su Liancheng berada. Begitu Su Liancheng memasuki formasi, ia pun menyadari ada yang tidak beres dan langsung waspada. Ia memegang sepasang tombak pendek di tangannya, mengamati sekeliling dengan waspada. Kakak, dia tidak mendapat tanggapan dari Kelinping. Tiba-tiba, seberkas kapak menebas kabut. Tidak bagus. Wajah Su Liancheng berubah, dia menebas dengan tombaknya, dan dengan suara, boom, meskipun dia berhasil menangkis serangan itu, dia terhuyung mundur 2 langkah. Kakak, ini aku. Dia buru-buru mengingatkannya. Akan tetapi, sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, sebuah kapak lain menyala dari samping. Su Liancheng mati-matian menghalanginya. Apa yang sedang terjadi? Hatinya terkejut, tempat ini sangat aneh, kekuatan jiwa ilahi sedang diganggu, dia kehilangan arah. Bang! Cahaya kapak lainnya menebas. Hati Su Liancheng mencelos, dia sadar dia tidak bisa terus seperti ini, jadi dia membalas ke arah serangan itu. Kelinping sedang hendak menyerang, berniat melarikan diri dari tempat ini, ketika tiba-tiba bilah tombaknya mengembang, menebas ke arahnya. Kakak Su, Kelinping buru-buru mengangkat tangannya untuk menghalangi. Saat ini, Fang Hao terengah-engah. Meskipun ia menggunakan formasi surgawi dan formasi agung untuk menangkis serangan Kelinping dan Su Liancheng, bagaimanapun juga, ranahnya rendah. Dia tampaknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Melihat ini, Su Yan berkata, aku akan mengurusnya. Dia menunjuk ke arah Kelinping. Tetua Sekte Roh Giok sedikit lebih kuat. Baiklah, aku akan mengurus orang dari keluarga Su. Meng Chong mengangguk. Kelinping menarik napas dalam-dalam, gelombang muncul di atas kepalanya, kekuatan jiwa ilahi mengembun dan momentumnya mencapai terobosan melalui kabut untuk menemukan jalan keluar. Tiba-tiba ekspresinya berubah drastis, dia mengayunkan kapaknya sambil menggeram pelan. Bang! Sesosok anak laki-laki muncul dari kabut. Dikelilingi oleh angin sepoi-sepoi yang halus, niat membunuhnya berlapis-lapis, membuat darahnya menjadi dingin. Su Yan, dasar anak nakal.
Kelinping menggertakkan giginya keras. Sekte Roh Giok harus membayar harga karena memburuku. Aku akan membunuhmu hari ini. Su Yan berbicara dengan dingin. Dengan setiap langkah yang diambilnya, susunan pedang pegunungan dan sungai pun terwujud. Di sekeliling Kelinping, kekuatan pedang itu melimpah. Lapisan demi lapisan, mereka terhubung menjadi pola khusus. Angin sepoi-sepoi bersirkulasi dalam susunan pedang. Jantung Kelinping berdebar kencang. Teknik kultivasi pedang daun macam apa ini? Tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat sebelumnya. Bisakah Dewa Pemurnian dari Sekte Roh kelas 2 atau keluarga bangsawan menandingi Sekte Roh Giok kita? Su Yan, kekuatanmu mungkin sangat kuat, tapi kau meremehkan kekuatan Dewa Pemurnian dari Sekte Roh kelas atas. Kelinping mencibir, kekuatan jiwa ilahi bergulir di antara mereka, dan riak berbentuk manusia hantu muncul di atas kepalanya. Rangkaian kekuatan terkumpul, seberkas cahaya putih bersinar di sekujur tubuhnya, kapak di tangannya memperlihatkan ketajamannya, bayangan kapak muncul silih berganti, berputar-putar di sekelilingnya. Momentum yang berat, dengan dia sebagai pusatnya, menyebar, tampaknya memiliki potensi untuk menahan susunan pedang. Alis Su Yan berkerut, Kelinping, sebagai tetua Sekte Roh Giok, sungguh tak bisa diremehkan. Tak hanya kekuatan jiwa ilahinya, tetapi juga teknik bela diri yang ia kembangkan melampaui Daiseng. Jadi ini kekuatan seorang tetua dari Sekte Roh tingkat atas. Ekspresi Su Yan menjadi sedikit kaku. Daiseng dan para seniman bela diri Dewa Pemurni lainnya hanyalah kultivator yang lebih lemah di antara para Dewa Pemurni. Meskipun mereka mungkin lebih kuat daripada para kultivator lepas yang merupakan Dewa Pemurni, mereka tidak diragukan lagi termasuk yang lebih lemah di jajaran Sekte Roh dan keluarga bangsawan. Kelinping mungkin tidak termasuk yang kuat. Sekte Roh Giok dikenal sebagai sekte nomor 1 di Yuzu dan terdaftar di antara sekte roh kelas atas di wilayah Ling. Namun, sekte ini hanya berada di peringkat terbawah. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk menguji pedangku. Su Yan mengarahkan tangannya, susunan pedang mulai terbentuk, cahaya pedang muncul, niat membunuhnya kuat, kabut mulai menghilang. Adikku, aku akan mengurus formasi ini. Dia berbicara secara bersamaan. Oke, suara Fang Hao datang dari kabut. Wajah Kelinping muram. Mungkinkah tempat seram ini diatur secara artifisial? Metode macam apa ini? Niat membunuh di hatinya semakin kuat. Dia harus membunuh Su Yan, dia harus memadamkan bahaya ini, atau Sekte Roh Giok akan berada dalam masalah. Dia tidak bisa membiarkannya terus tumbuh. Gemuruh. Saat Fang Hao melepaskan kendali atas formasi besar itu, dalam sekejap, formasi besar itu berubah menjadi barisan pedang, kabut dipenuhi dengan niat pedang angin mendadak, dan api Phoenix berubah menjadi gunung dan sungai. Membunuh. Kelinping meraung marah, bayangan kapak bagaikan angin kencang, riak berbentuk manusia di atas kepalanya mengayunkan tekanan jiwa ilahi, yang menyatu ke dalam bayangan kapak. Su Yan berdiri diam, menunjuk dengan jari, dan susunan pedang pun berputar. Gunung dan sungai muncul, menyelimuti semua serangan. Api Phoenix berubah menjadi pedang-pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, menyapu bagai ombak besar. Dia datang untuk pertarungan ini guna memoles dan mengasah pedangnya. Bab 465, menyiapkan formasi, membunuh Dewa Pemurnian bagian 3. Di sisi lain, saat Meng Chong bergerak, ia berubah menjadi raksasa berbaju besi emas setinggi 6 meter. Su Liancheng meraung, matanya bersinar dingin. Meng Chong. Hatinya dipenuhi keterkejutan. Raksasa berbaju zirah emas setinggi 6 meter itu nyata, bukan karangan belaka. Mungkinkah Meng Chong ini benar-benar seorang raksasa? Pernahkah ada makhluk sebesar itu di domain Ling? Meng Chong melancarkan pukulannya sementara Su Liancheng membalas dengan tombak gandanya, langsung menembus baju zirah di tubuh Meng Chong, memperlihatkan dagingnya dan bahkan meninggalkan bekas luka dangkal di kulitnya. Akan tetapi, unding Divine Armor segera pulih dan goresan ringan itu tidak berdampak apapun pada Meng Chong. Kekuatan para pemurni jiwa ilahi sungguh luar biasa. Bahkan tubuh emas abadiku pun tak mampu sepenuhnya melawannya, pikir Meng Chong, rasa dingin menjalar di hatinya. Su Liancheng bahkan lebih ngeri. Seberapa tangguhkah tubuh fisik ini? Ledakan, dia memanipulasi tombak gandanya, dengan liar bertujuan untuk menebas Meng Chong. Tiba-tiba, tanah berhamburan ke udara dan sebilah pedang besar muncul dari bawah, menebas dengan ganas hingga seolah-olah langit terbelah. Wajah Su Liancheng berubah warna, dan dia membombardir ke bawah dengan tombak ganda miliknya. Ledakan,
Pedang besar itu hancur berkeping-keping. Namun, tepat saat hancur, seberkas cahaya pedang muncul di udara dan tiba-tiba jatuh. Dari mana pisau ini berasal? Su Liancheng merasa ngeri. Meng Chong tampak serius. Meskipun ia telah mencapai tingkat di mana ia bisa menyembunyikan pedangnya hingga tak meninggalkan jejak saat membunuh, dan di mana tak ada tempat di dunia ini tanpa pedang, Su Liancheng masih terlalu kuat. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat mengalahkannya. Su Liancheng awalnya kebingungan, tetapi ia adalah seorang pemurni jiwa ilahi dan berpengalaman dalam pertempuran. Ia segera menenangkan diri dan melancarkan serangan dahsyat dengan dua tombaknya. Baju zirah Meng Chong terus-menerus hancur berkeping-keping dan diperbaiki di tengah serangan, meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Tiba-tiba, Su Liancheng merasa seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam rawa, dengan bentuk sekop berat menyapu ke arahnya. Seorang gadis muda, gugup namun gembira, mengayunkan sekop ke arahnya. "Siapa kamu?" Su Lingxiu gugup sekaligus gembira. Setelah akhirnya bisa menggunakan sekopnya yang besar, ia menjawab, "Nenekmu, tidak, lupakan saja, aku tidak ingin punya cucu setua itu." Hidung Su Liancheng bengkok karena marah. Tiba-tiba, ia mendorong Meng Chong sedikit mundur dengan dua tombaknya, bergerak, dan menyerang Su Lingxiu. Api Phoenix menyapu bagaikan ular piton raksasa, dan kabut menyelimuti area tersebut. Su Lingxiu tak terlihat dimanapun. Memotong. Pada saat ini, pedang yang digenggam Meng Chong jatuh dengan tebasan. Tebasan pembantaian ilahi. Ledakan. Su Liancheng tertegun, mati-matian mengendalikan metode pemurnian jiwa ilahinya. Kekuatan jiwa ilahinya terkondensasi tanpa terpencar. Kedua tombaknya menyapu, membidik Meng Chong. Gemuruh. Kekuatan jiwa ilahinya bergejolak, dan tebasan itu hampir merobek jiwa ilahinya. Apakah ini teknik yang menargetkan jiwa ilahi? Su Liancheng merasa ngeri. Teknik seperti ini yang bertujuan membunuh jiwa ilahi hanya dimiliki oleh beberapa kekuatan di seluruh domain Ling, dan tanpa terkecuali, semuanya merupakan teknik rahasia inti. Tanpa ajaran yang benar, mereka tidak dapat dikembangkan. "Siapa kamu sebenarnya, Algojomu?" Meng Chong berkata dengan dingin. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya tipis melintas dan gadis muda itu muncul kembali. Phoenix Fire dan kabut juga muncul, mengikatnya dalam cengkeraman mereka. Pada suatu saat, tombak gandanya melesat ke depan, wajahnya berubah drastis. Yang diserangnya di depannya adalah gadis muda itu, tetapi mengapa ia berubah menjadi batu? Namun, gadis itu berada di posisi yang berbeda. Salah satu jarum emas tipis telah menusuk lengannya. Dalam sekejap, tempat yang ditusuk jarum terasa seolah-olah kekuatan kehidupan di sana sedang sekarat. Su Liancheng menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru menepis jarum emas. Bab 466, Teknik Fusi, 3 Gaya Pemusnahan Dewa. Pertarungan antara keempat Suyan dan dua dewa pemurni surgawi itu sangat sengit, tetapi karena tertutup oleh formasi, tidak menimbulkan suara apapun. Meng Chong, Su Lingxiu, dan Fang Hao, 3 di antaranya, mengepung dan menyerang Su Liancheng, salah satu dewa pemurni surgawi. Meng Chong memamerkan pedangnya satu demi satu, terkadang pedangnya ganas dan tajam, terkadang jatuh tanpa suara. Ia menampilkan keganasan yang mendominasi, keanehan yang licik, dan juga variabilitas yang rumit. Dalam perjalanan pedang, Meng Chong telah menaiki langkah berikutnya. Jarum emas Su Lingxiu beterbangan melepaskan tembakan, dan segel rawa besarnya membatasi kecepatan Su Liancheng. Di sisi lain, Fang Hao menggunakan formasi dan keajaiban langit dan bumi untuk melindungi Su Lingxiu dan Meng Chong. Dengan menahan Su Liancheng dan kerjasama mereka yang semakin diam-diam, Su Liancheng justru jatuh ke posisi defensif. Beberapa serangannya mengarah ke arah yang salah. Ia terpengaruh oleh formasi yang membingungkan dan disorientasi. "Andai saja aku punya kotak senjata pintu aneh," sesal Fang Hao dalam hati. Kotak senjata pintu anehnya belum disempurnakan. Su Liancheng tahu bahwa jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, dia pasti akan berada dalam posisi pasif, dan bahkan dalam bahaya terjatuh. Dia menarik napas dalam-dalam, dan cahaya merah muncul dari tubuhnya, lapis demi lapis, 3 kali secara total, meningkatkan vitalitasnya hingga 30% secara instan. Pada saat ini, ia memperlihatkan teknik rahasia seni bela diri. Ia, seorang dewa pemurni surgawi yang terhormat, terpaksa menggunakan teknik rahasia seni bela diri. Dibutakan amarah,
Su Liancheng melemparkan tombak pendek ke arah Fang Hao. Wajah Fang Hao sedikit berubah, dan ia segera menggerakkan kakinya. 8 diagram muncul di benaknya, dan ia pun langsung berpindah ke sisi lain. Saat dia menghindar, Su Liancheng meraung dan menyerang Su Lingxiu yang lebih lemah dengan ganas. Hancurkan dia! Ekspresi Su Lingxiu berubah, dan ia menggerakkan tubuhnya. Berbagai ilusi muncul saat ia menghindar dengan cepat. Ia menggunakan segel rawa besarnya, memadatkan kekuatan rawa, dengan tujuan membatasi tubuh Su Liancheng. Jarum emasnya menghujani bagaikan hujan. Namun, Su Liancheng terus mengawasinya dan menyerang dengan ganas. Ledakan, Meng Chong melancarkan pukulan, dan pedang pembunuh dewa miliknya jatuh dengan dahsyat. Su Liancheng tiba-tiba terjatuh ke belakang dan langsung didorong ke dada Meng Chong. Mati! Dia menusukkan tombak pendek itu dengan keras ke arah dada Meng Chong. Hati-hati! Wajah Fang Hao berubah. Tubuh kakak seperguruannya mungkin luar biasa kuat, tetapi jika tombak itu menembusnya, luka parah pasti akan menyusul. Di dalam tubuhnya, pola-pola aneh langit dan bumi langsung bersemi dengan cahaya. Pada saat ini, seolah-olah kekuatan langit dan bumi telah muncul dalam pikirannya. Bangkit! Keajaiban langit dan bumi muncul dengan formasi yang hebat. Saat itu, Fang Hao merasakan kegelapan di depan matanya dan tulang-tulangnya berderak karena tekanan. Ia berjuang keras menahan kekuatan langit dan bumi yang luar biasa. Ledakan! Dalam sepersekian detik, Su Liancheng merasakan kekuatan yang tak terlukiskan menyelimutinya, seolah-olah ia terjebak dalam perangkap misterius. Kekuatan itu membuatnya tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, kekuatan jiwa ilahi bangkit dan dalam sekejap, ia meledakkan kekuatan jebakan itu. Tombak di tangannya ditusukkan. Ledakan. Namun, tombak itu meleset dari sasarannya. Meng Chong telah bergeser secara horizontal dan mengubah posisinya, dan pedang pembunuh dewa miliknya menebas ke bawah dengan gigih. Saudara seperguruan muda, pil obat. Su Lingxiu bergegas ke sisi Fang Hao dan memasukkan pil penyembuh ke mulutnya. Kakak, aku baik-baik saja. Begitu pil itu sampai di mulutnya, Fang Hao merasa jauh lebih baik. Ia terkejut dan gembira ketika menemukan bahwa tanda-tanda langit dan bumi di dalam tubuhnya telah berkembang. Saat ini, Fang Hao menatap Su Liancheng, matanya berbinar cerah. Ia telah menemukan cara untuk menyempurnakan jejaknya lebih cepat. Terus-menerus memohon kekuatan langit dan bumi, mencapai batasnya secara langsung, membuatnya hampir tak tertahankan untuk ditanggung, atau bahkan terluka karenanya. Jika dia berlatih secara normal, dia perlu waktu pemulihan untuk beberapa saat setelah setiap cedera, yang mungkin akan menunda kultivasinya. Akan tetapi, dengan pil obat untuk membantu, situasinya berbeda. Kakak perempuan, aku menemukan cara untuk berlatih menggunakan pil obat, seru Fang Hao dengan gembira. Su Lingxiu segera menyerahkan beberapa botol pil kepadanya, mengungkapkan kekhawatirannya, saudara seperguruan, apakah metode ini benar-benar layak? Tidak masalah. Fang Hao mengangguk dengan gembira dan meyakinkannya. Sementara itu, Meng Chong dan Su Liancheng terlibat dalam pertempuran sengit. Armor abadi di tubuh mereka terus meledak dan beregenerasi. Serangan ganas Su Liancheng membombardir Meng Chong tanpa henti. Akan tetapi, Meng Chong tetap tidak gentar, bahkan dengan sengaja membiarkan pukulan Su Liancheng mendarat padanya. Dia menggunakan Su Liancheng untuk membantunya mengembangkan teknik perkalian palu langitnya. Su Lingxiu bergerak lagi, merasa terlalu lemah untuk melakukan apapun. Terlebih lagi, dia tidak punya cara untuk menyerang jiwa ilahi. Aku seorang seniman bela diri yang ahli dalam pengobatan pil. Aku bahkan bisa mengobati luka jiwa ilahi. Karena aku bisa menyembuhkan, seharusnya aku juga bisa melukai. Mengangkat tangannya, beberapa jarum emas halus muncul. Su Lingxiu punya ide dalam benaknya. Mengangkat tangannya lagi, dia menembakkan satu jarum emas. Jarum emas mengenai kekuatan jiwa ilahi Su Liancheng. Dalam sepersekian detik, kekuatan jiwa ilahi Su Liancheng mulai sedikit meleleh di bawah jarum emas. Su Liancheng terkejut, kekuatan jiwa ilahiku, ternyata sedikit meleleh, jarum macam apa ini? Jika itu benar-benar dapat melelehkan jiwa ilahi yang hakiki, itu akan sangat mengerikan. Pada saat ini, Su Liancheng mulai berpikir untuk mundur, ingin melarikan diri. Namun, terjebak dalam formasi, dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Dari sudut pandangnya, jarum Su Lingxiu barusan bahkan lebih berbahaya daripada pedang pembunuh dewa milik Meng Chong.
Kalau jarum itu mampu mematahkan kekuatan jiwa ilahi dan langsung menusuk jiwa ilahi itu, meski hanya melelehkan sedikit saja jiwa ilahinya, dia takkan mampu menahannya. Meskipun pedang pembunuh dewa begitu dominan dan ganas, ia mampu mengerahkan kekuatan jiwa ilahi untuk melawannya. Dengan kekuatan jiwa ilahinya, itu sudah cukup untuk menangkis serangan tersebut. Bab 467, Teknik Fusi, 3 Gaya Pemusnahan Dewa Bagian 2. Jarum Su Lingxiu memiliki efek korosif, meskipun tidak mematikan, yang dapat mengikis dan melarutkan kekuatan jiwa ilahi. Serangan seperti itu bahkan lebih sulit untuk ditahan oleh jiwa ilahi. Efektif. Su Lingxiu sangat gembira, memang, jika aku bisa menyembuhkan luka jiwa ilahi, tidak ada alasan aku tidak bisa melukainya. Aku hanya belum menemukan cara untuk melukai jiwa ilahi sampai sekarang. Ledakan. Pada saat ini, Fang Hao sekali lagi memanfaatkan kekuatan langit dan bumi, yang berakar dalam formasi, untuk meletakkan situasi unik langit dan bumi, dan memasukkan Su Liancheng ke dalamnya. Su Liancheng merasakan firasat buruk di hatinya. Siapa sebenarnya pria yang bersembunyi di balik bayangan itu, taktik apa yang ia gunakan, dan taktik itu sungguh tak terduga. Saat itu, ia merasa seperti terjebak dalam semacam jebakan, dengan perasaan terkekang tanpa sadar. Kalau saja kekuatan teknik penipuan ini tidak sedikit lebih lemah, dia pasti sudah terikat sepenuhnya, tunduk pada manipulasi pihak lain. Bang! Sekali lagi, dia berhasil lepas dari ikatan aneh itu, matanya berkilat dingin, dia melancarkan serangan membabi buta ke arah Meng Chong, berniat memberikan pukulan berat di bawah penghinaan lawannya. Fang Hao terhuyung, wajahnya pucat, tetapi matanya cerah. Dengan tergesa-gesa menelan pil obat, ia tidak menunggu hingga pulih sepenuhnya sebelum kembali memanfaatkan kekuatan agung langit dan bumi. Su Lingxiu menjentikkan jarinya, seberkas cahaya jarum merah melesat keluar seketika, mengenai jiwa ilahi Su Liancheng. Serangan ini lebih kuat daripada serangan sebelumnya, kekuatan jiwa ilahi langsung menghilang, dan cahaya jarum merah hampir menembus jiwa ilahi Su Liancheng sendiri. Su Liancheng ketakutan, rasa krisis yang hebat muncul, membuatnya meraung dan bergegas ke suatu arah, berusaha melarikan diri. Mau pergi, enggak semudah itu. Meng Chong mencibir, tubuhnya bergerak, berpindah dalam sekejap, menghalangi rute pelarian Su Liancheng. Pada saat ini, api Phoenix berkobar, dan kabut menumpuk, bahkan arahnya terbalik. Fang Hao sekali lagi mendesak formasi besar, melangkah keluar untuk mengungkapkan aura terang di tanah. Suatu kekuatan medan, yang muncul seperti rantai, naik dan mengikat Su Liancheng. Formasi kunci bumi dari paradigma unik langit dan bumi. Kekuatan gabungan Meng Chong dan yang lainnya menekan Su Liancheng, bahkan memanfaatkannya untuk memperkuat diri. Sementara itu, di bagian lain formasi agung, Su Yan dikelilingi oleh lingkaran cahaya pedang, dan formasi agungnya telah berubah menjadi arai pedang. Formasi agung yang dibentuk oleh Fang Hao, dalam pikiran Su Yan, berubah menjadi formasi pedang sungai gunung. Saat itu, Kelin Ping merasa seperti berada di sungai pegunungan. Dan Su Yan adalah penguasa sungai pegunungan ini. Dengan inten pedang di sekitarnya dan kekuatan arai pedang sungai pegunungan yang terus-menerus, Kelin Ping menjadi semakin khawatir seiring pertarungan berlangsung. Dia merasakan krisis yang kuat. Dia berkali-kali mencoba untuk keluar dari SWOT arai, tetapi selalu gagal. Di luar formasi agung, Li Xuan diam-diam mengamati pertempuran di dalamnya. Terobosan Su Yan ke alam niat ilahi minor dan pemahamannya tentang susunan pedang sangat meningkatkan kekuatannya. Sekarang sendirian, dia sudah bisa menangani seorang seniman bela diri manusia surgawi Dewa Pemurnian tahap awal. Hasilnya sudah diputuskan, apakah itu Kelin Ping atau Su Liancheng, nasib mereka telah ditentukan sebelumnya saat mereka memasuki formasi. Setelah pertempuran ini, Fang Hao akan lebih mahir dalam menerapkan seni bela diri misteri, dan mendapatkan lebih banyak wawasan. Pertempuran ini adalah hal yang baik. Muridmu Su Lingxiu telah memahami jarum ilahi fusi, yang memungkinkanmu memperoleh teknik ilahi fusi. Sebagai seorang seniman bela diri Dr. Dan, Su Lingxiu, yang dapat menyembuhkan luka-luka jiwa ilahi, tentu akan tahu cara melukainya dan cara melarutkan jiwa ilahi. Ini adalah hasil yang tak terelakkan. Sekte Dewa Giok dan keluarga Su harus dianggap sebagai batu loncatan. Itulah yang dipikirkan Li Xuan dalam hatinya. Individu-individu kuat seringkali melangkah ke puncak selangkah demi selangkah menggunakan batu loncatan yang tak terhitung jumlahnya untuk bangkit. Masuknya Su Yan dan Meng Chong ke Ling Domain, Sekte Dewa Giok, dan keluarga Su,
hanyalah batu loncatan untuk kebangkitan mereka. Yuzu, bagaimanapun juga, tidak kuat. Para jenius sejati dari domain Ling tidak ada di provinsi ini. Li Xuan berpikir dalam hati. Meskipun Kelinping dan Su Liancheng adalah dewa pemurnian manusia surgawi, kekuatan mereka, saya khawatir, tidak dianggap sangat kuat di antara dewa pemurnian manusia surgawi lainnya. Setelah masalah sekte Dewa Giok dan keluarga Su, sudah saatnya meninggalkan Yuzu dan menuju provinsi-provinsi besar sebenarnya di domain Ling, untuk bersaing melawan para jenius di domain Ling. Pertempuran itu hampir berakhir. Su Liancheng tampak sangat pucat, ia telah menghabiskan terlalu banyak energi, dan ia juga telah menjadi gila. Ia memelototi Su Lingxiu dan menyerang dengan panik, berniat untuk menjatuhkan seseorang bersamanya bahkan dalam kematian. Meskipun Su Lingxiu sedikit lebih lemah, ia tidak lambat. Dengan mengerahkan teknik gerakannya, ia menciptakan banyak ilusi. Ditambah lagi, ia berada di dalam formasi agung, sehingga Su Liancheng tidak dapat menentukan posisi sebenarnya secara akurat. Dengan serangan dari Meng Chong dan Fang Hao, mencoba menyakiti Su Lingxiu hanyalah angan-angan belaka. Tiba-tiba, jarum emas Su Lingxiu menyembur keluar bagai hujan. Di celah pertahanan Su Liancheng, sebuah tebasan dari tebasan pemusnah dewa milik Meng Chong mengguncang kekuatan jiwa ilahinya. Pada saat inilah jarum ramping, yang terbuat dari kondensasi dan flame, menembus jiwa sucinya, menciptakan sayatan kecil. Jarum itu menusuk jiwa sucinya. Pada saat itu, dari tempat jarum itu menusuk, sebuah lubang seukuran jari perlahan terbuka dan terus menyebar. Ah, rasa sakit yang hebat terpancar dari jiwa sucinya, Su Liancheng menjerit. Matanya sedikit melotot karena rasa sakit, tubuhnya gemetar tak terelakkan, mengakibatkan kelemahan dalam pertahanan dan serangannya. Cahaya pedang yang tajam jatuh, apinya seperti ular piton. Kekuatan formasi besar menelannya. Di sisi lain, Su Yan, dengan ekspresi dingin, mengangkat tangannya sedikit. Di dalam formasi pedang petir dan pedang penghancuran mendadak jatuh. Gunung dan sungai terbalik, dan formasi pedang itu seperti banjir. Dalam sekejap mata, tubuh Kelinping tertusuk. Jiwa sucinya terus-menerus hancur di bawah pedang penghancuran mendadak. Dari mana asalmu? Wajah Kelinping dipenuhi kebencian dan kemarahan. Ia tak percaya ia akan jatuh di sini. Kamu di negara bagian mana? Pada titik pertempuran ini, ia menyadari bahwa kondisi Su Yan tidak biasa. Ia bukanlah manusia surgawi kecil di alam dewa pengumpulan, juga bukan manusia surgawi utama di alam dewa penyatuan, apalagi manusia surgawi dewa pemurnian. Namun, ada kehadiran yang mirip dengan kekuatan jiwa dewa, namun itu sangat berbeda dari jiwa dewa. Keadaan niat ilahi, Su Yan berkata dengan acuh tak acuh. Kelinping tampak bingung, apa itu keadaan niat ilahi, dan mengapa dia belum pernah mendengarnya. Sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut, jiwa keilahiannya telah memudar dan lenyap sepenuhnya dari dunia. Di sisi lain, Su Liancheng juga jatuh dalam formasi besar dengan enggan dan marah. Muridmu telah membunuh manusia surgawi dewa pemurnian, kau telah memperoleh bentuk ketiga dari pemusnahan dewa. Li Xuan melangkah dan kembali ke istana. Di dalam formasi, wajah Fang Hao memucat. Pertempuran ini memberinya banyak keuntungan, tetapi juga banyak pengorbanan. Ia juga memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang formasi dan misteri langit dan bumi. Dengan lambaian tangannya, alat susunan itu terbang kembali dan formasi itu terangkat. Aku membunuh dewa pemurnian manusia surgawi. Fang Hao seperti sedang bermimpi. Dulu, ia hanyalah seorang kultivator lepas tingkat rendah yang bermimpi dan mempelajari seni menempa senjata. Namun kini, ia telah menyusun formasi yang hebat dan, bersama kakak-kakaknya, telah membunuh para bangsawan tingkat tinggi yang memurnikan dewa. Hidup ini sungguh aneh dan menakjubkan. Pertempuran telah berakhir. Jatuhnya manusia surgawi dari sekte Dewa Giok dan keluarga Su pasti akan menyebabkan guncangan hebat di Yuzu. Baik sekte Dewa Giok maupun keluarga Su pasti akan merasakan ketakutan ini. Keempat murid itu kembali ke istana, dan hal pertama yang dilakukan Fang Hao adalah menyiapkan formasi lagi di istana untuk memperkuatnya. Setelah kesepakatan selesai, mereka masing-masing mencerna hasil keuntungan dari pertempuran ini. Meng Chong hampir mencapai keberhasilan kecil pertamanya dalam tubuh emas abadi. Su Lingxiu hanya selangkah lagi dari mencapai keberhasilan kecil dalam keadaan niat ilahi. Pola misterius surgawi di dalam tubuh Fang Hao hampir sempurna. Tak lama kemudian,
ia dapat membentuk formasi misterius dan memadatkan pola misterius surgawi berikutnya. Xier, Zhou Ying, dan Meng Susu semuanya terangsang, mulai berlatih dengan tekun, berharap dapat menembus keadaan niat ilahi sesegera mungkin. Begitu pula kucing merah, ia ingin menjadi raja para iblis besar. Pada hari kedua setelah Kelin Ping dan Su Liancheng terbunuh, beberapa seniman bela diri menjelajah di dekat istana, tetapi mereka tidak menemukan lokasinya. Formasi itu bahkan lebih tersembunyi dan sulit dideteksi setelah diperkuat oleh Fang Hao. Di dekat ibu kota negara Zheng, para seniman bela diri berkumpul dan mengepung daerah sekitarnya. Para seniman bela diri dari Sekte Dewa Giok dan keluarga Su hampir dikosongkan. Pada hari ke-6, dua pria surgawi memeriksa area tersebut. Terlebih lagi, mereka berdua adalah dewa pemurni surgawi tahap tengah, satu dari Sekte Dewa Giok dan yang lainnya dari keluarga Su. Li Xuan mengamati dengan tenang sejenak. Manusia surgawi dewa pemurnian tingkat menengah hanyalah itu, masih bisa dimusnahkan dengan satu lambaian tangannya. Yuzu terguncang. Dua dewa pemurni surgawi dari Sekte Dewa Giok dan keluarga Su bekerja sama untuk mencari Su Yan dan Meng Chong, tetapi menghilang tanpa jejak. Mereka bahkan tidak tahu di mana mereka jatuh. Sekte Dewa Giok dan keluarga Su sangat marah. Hadiahnya pun semakin meningkat. Dewa pemurnian manusia surgawi hampir mengosongkan tempat, mencari keempat penjuru Yuzu. Mereka bahkan merekrut penggarap lepas yang merupakan dewa pemurnian manusia surgawi untuk berpartisipasi dalam pencarian besar-besaran. Operasi pencarian besar-besaran dan gencar dilakukan di seluruh Yuzu. Mereka tampaknya akan menggali sedalam 1 meter untuk menemukan Su Yan dan Meng Chong. Namun, setengah bulan berlalu, dan masih belum ada petunjuk. Su Yan dan Meng Chong tampaknya telah menghilang begitu saja. Bab 468, Hierarki Aliansi yang Frustrasi Yu, Jimat Komunikasi. Pencarian menyeluruh yang dilakukan oleh Sekte Dewa Giok dan keluarga Su tidak menemukan Su Yan dan Meng Chong. Sebaliknya, aliansi segala usia yang sebelumnya tersembunyi terungkap. Kekuatan lain yang terdiri dari para petani lepas. Sekte Dewa Giok dan keluarga Su, yang geram dengan situasi ini, sangat marah ketika mereka menemukan aliansi segala usia yang tersembunyi. Mereka bahkan menduga bahwa alasan Su Yan dan Meng Chong berhasil menghindari pencarian kemungkinan besar karena bantuan dari aliansi segala usia. Sementara itu, di dalam aliansi segala usia, hierarki aliansi dan yang lainnya merasa sangat dirugikan. Su Yan dan Meng Chong memang menguasai seni penyembunyian. Namun, meskipun mengerahkan seluruh sumber daya dan tenaga mereka, Sekte Dewa Giok dan keluarga Su gagal menemukan mereka. Akan tetapi, alangkah putus asanya mereka ketika aliansi segala usia yang selama ini tersembunyi, kini terungkap. Satu-satunya sisi positifnya adalah bahwa Sekte Dewa Giok dan keluarga Su hanya menganggap aliansi segala zaman sebagai organisasi lain yang terdiri dari para pembudidaya bebas, tidak berbeda dari yang lain. Meski begitu, Sekte Roh dan keluarga terkemuka di Yuzu melancarkan kampanye untuk membasmi aliansi segala usia sepenuhnya. Mereka bersikeras untuk tidak mengizinkan segala bentuk kelompok petani lepas yang terorganisasi dengan tingkat kekuasaan tertentu. Tak lama kemudian, kekacauan pun terjadi di dunia seni bela diri Yuzu, bahkan sempat menimbulkan pertempuran antara dewa pemurni dan manusia surgawi. Namun, kekacauan ini tidak mempengaruhi ketenangan di dalam perkebunan. Tempat ini terasa seperti dunia yang terisolasi, tidak terpengaruh oleh gangguan eksternal apapun. Li Xuan telah mulai menyelidiki halaman kelima kitab Tai Chang, sekaligus menguraikan hukum langit dan bumi agar dipahami keempat muridnya. Ini menjadi dasar penggunaan hukum langit dan bumi dalam keterampilan ilahi. Itu juga untuk meletakkan dasar dalam memahami keterampilan ilahi. Jumlah bayangan dewa seni bela diri akan menembus 100.000. Li Xuan tiba-tiba menyadari bahwa jumlah bayangan dewa seni bela diri hanya kurang 1 dari 100.000. Jumlah Great Wastelen Warrior meningkat, menandai fase pengembangan berkecepatan tinggi. Akhirnya, beberapa hari kemudian, bayangan ilahi menerobos angka 100.000. Bayangan ilahi seni bela diri Anda telah menembus 100.000, menganugerahkan Anda tubuh bela diri sejati ilahi. Li Xuan dipenuhi kegembiraan. Tubuh sejati bela diri ilahi adalah hasil perpaduan 100.000 bayangan ilahi. Ia merupakan klon sekaligus bukan. Tubuh sejati bela diri ilahi terhubung dengan kesadaran utamanya, sepenuhnya di bawah kendalinya. Yang lebih penting adalah bahwa tubuh sejati bela diri ilahi menampung 90% kekuatan tubuh utamanya. Ini jauh lebih kuat daripada bayangan dewa.
Jika musuhku dan aku seimbang, tetapi aku memiliki tubuh sejati bela diri dewa, itu setara dengan pertarungan 2 lawan 1, memastikan kemenangan. Kekuatannya meningkat lagi. Li Xuan sangat bersemangat. Muridmu, Meng Chong, telah menembus fase minor pertama tubuh emas abadi. Fase pertama tubuh emas abadimu telah disempurnakan. Meng Chong telah membuat terobosan. Tak lama setelah terobosan Meng Chong, Su Lingxiu juga menerobos fase minor dari keadaan niat ilahi. Muridmu, Su Lingxiu, telah menembus tahap minor dari keadaan niat ilahi. Keadaan niat ilahi dalam seni bela diri pengobatan pilmu telah disempurnakan. Sensasi karena memiliki kemampuan yang meningkat terasa sungguh luar biasa. Di antara keempat muridnya, saat ini, Fang Hao adalah yang paling lemah, namun, bahkan ia hampir mencapai terobosan. Li Xuan memanggil Fang Hao untuk memberinya bimbingan. Misalnya, ia didorong untuk memurnikan harta karun yang dapat digunakan untuk komunikasi. Metode komunikasi domain link relatif tertinggal. Meskipun manik-manik ibu dan anak dapat menyampaikan beberapa pesan, fungsinya cukup tunggal, seperti manik-manik tertentu yang pecah untuk mewakili pesan tertentu, dan seterusnya. Untuk komunikasi yang lebih detail, digunakan Spirit Swallow khusus, mirip dengan merpati pos di wilayah dalam. Namun, metode komunikasi ini memiliki risiko tertentu, karena berpotensi disadap. Meskipun Spirit Swallow sangat cepat, ia tidak bisa bergerak seketika, terutama saat menyampaikan pesan lintas negara, yang bisa memakan waktu beberapa hari. Bahkan di dalam satu negara bagian, menyampaikan pesan dari selatan ke utara membutuhkan waktu seharian, bahkan dengan kapal Spirit Swallow yang bergerak cepat. Selain itu, selalu ada risiko dicegat di tengah perjalanan. Biaya pengembangbiakan burung walet roh juga tinggi, membangun sistem komunikasi membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Sekte roh tingkat kedua dan ketiga serta keluarga bangsawan bahkan tidak mampu membangun jaringan komunikasi yang terlalu luas dan hanya dapat menggunakannya di wilayah mereka sendiri. Manik-manik ibu dan anak digunakan oleh sekte roh dan keluarga bangsawan hanya untuk komunikasi darurat. Misalnya, jika sebuah manik pecah, itu menandakan krisis. Jika manik lain pecah, itu menandakan panggilan bantuan, dan seterusnya. Mengingat pemurnian artefak, pembentukan, dan pembatasan semuanya telah diperkenalkan, bagaimana harta komunikasi bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, Li Xuan memberikan beberapa petunjuk kepada Fang Hao, mendorongnya untuk memperbaiki alat komunikasi agar memudahkan kontak. Sekalipun mereka tidak dapat berkomunikasi secara langsung di seluruh domain link, setidaknya mereka harus mampu berkomunikasi dalam jangkauan tertentu. Setelah menerima bimbingan dari Li Xuan, Fang Hao yang gembira mulai bertukar pikiran tentang cara menyempurnakan harta komunikasi. Di pinggiran kota Qinglin di Yuzhou, Ketua Yu berdiri di udara, dengan pelindung kiri dan kanan cabang Yuzhou dari aliansi segala usia berdiri di belakangnya. Kalian berdua juga kultivator bebas, tapi kalian rela melayani sekte roh dan keluarga bangsawan. Apa kalian benar-benar percaya sekte dan keluarga ini menganggap kalian bagian dari mereka? Ketua Yu bertanya dengan nada serius. Di depan mereka berdiri dua kultivator bebas dewa pemurni surgawi yang cukup terkenal di Yuzhou. Mereka direkrut oleh sekte Dewa Giok dan keluarga Su dalam pencarian besar-besaran mereka terhadap Su Yan dan Meng Chong. Hari ini, mereka adalah tetua urusan eksternal sekte Dewa Giok. Setelah menemukan aliansi segala zaman, sekte Dewa Giok memberi mereka kesempatan untuk bergabung dengan sekte mereka. Jika berhasil, mereka akan resmi menjadi tetua sekte Dewa Giok dan dianggap sebagai prajurit sekte spiritual. Begitulah akhirnya kedua orang ini berhasil menangkap para prajurit dari aliansi segala usia, yang membuat Ketua Yu turun tangan untuk mencegat mereka. Para kultivator lepas tidak punya masa depan. Sekte roh dan keluarga bangsawan adalah jalan yang benar. Beginilah keadaan di domain link, sungguh bodoh berfantasi tentang mengubah keadaan domain link. Seorang kultivator bebas Dewa Pemurnian menjawab dengan dingin. Justru karena orang-orang seperti Anda yang memiliki pola pikir seperti itu, kami para kultivator lepas tidak akan pernah melihat cahaya matahari.